Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan, kali ini saya hadir kehadirat Anda dengan istri tercinta. Lihat sini, Nek. Nah, ini Insinyur Siti Hamidah. Karena istri saya hanya satu-satunya ini. Saya tidak punya cadangan lain kecuali ini. Ya. Nggak punya simpenan kecuali HP simpenan saya. Sehingga tidak ada yang menggugat saya karena hanya satu-satunya. Kali ini saya ngajak dia untuk berbincang-bincang supaya tercatat oleh langit. Saya akan tanya kepada istri saya panggilnya Ma, karena apa? Atas nama anak-anak. Dia panggil saya Pa, bukan bapaknya, tapi mengatasnamakan anak-anak. Karena sekarang punya cucu, kadang-kadang saya panggil dia nenek. Nek, nggak enak ya kawin dengan nenek-nenek ini. Kalau istri saya nggak tahu jawabnya, nggak enak katanya kawin dengan kakek-kakek. Sekarang dia sudah nenek-nenek, kakek-kakek. Begini, nenek, Ma, sejak kamu menikah dengan saya itu sudah berapa tahun menikah? Tahun 80? 78. 78. Berarti 78, saya lupa malahan 78. 47 tahun. Sudah 47 tahun saya menikah dengan dia, hampir 5,5 abad. Jadi sudah hampir kurang 3 tahun lagi sudah setengah abad menikah saya dengan dia. Jadi bersama dengan dia sudah hampir setengah abad. Saya tanya kepada kamu ikut orang tua kamu berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Dia ikut orang tuanya separuhnya. 22 tahun ikut saya. Kira-kira mana lebih happy dibandingkan ikut suami atau ikut orang tua? Jawab yang benar saja, nanti saya luruskan. Sama-sama happy. Nah, alhamdulillah katanya Bu Ika, ikut suami dengan orang tua sama-sama happy. Kenapa? Saya happy-happynya ikut suami, pasti lebih happy sebetulnya ikut orang tua, karena penuh penderita pun orang tua tuh kasih sayangnya lebih tulus, apalagi kalau ada ibu, seorang ibu. Kalau suami belum tentu tulus, ada maksud. Nah, tapi alhamdulillah saya dengan Bu Ika hampir setengah abad. Jadi bagi mereka yang kadang-kadang ada kawin emas, enggak usah pesta-pesta, tapi adakan sebuah evaluasi dalam perjalanan hidup ini. Itu tadi, bahwa sampai dengan tua, detik ini masih dikasih kesehatan dia. Sekarang usia berapa sekarang? Sekarang 70 tahun. Ini nenek-nenek 70 tahun masih sehat. Ini saya pemuda usia 77 tahun masih sehat. Mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk orang yang lain. Jadi jangan kelihatan gembel gitu, tegar. Karena apa? Ini cahaya ilahi harus dipertahankan. Ya, nanti sebagai contoh. Saya tanya lagi, Ma, saya tahu, tapi supaya terdengar oleh Anda. Punya anak berapa, Ma? 5. Dengan saya. Oh, 5. Anaknya 5. Ini produktif ini. Ini kalau ayam yang produktif. Tapi karena dia bukan ayam, seorang ibu yang produktif. 5. 2 dokter, 1 dosen. Coba dirinci 5 itu. Laki semua, perempuan semua, biar dia yang ngomong, jangan saya ngomong. Jadi saya diparingin Allah itu 4 perempuan dan 1 laki-laki. Yang keras biar terdengar. Jadi saya diparingin Allah 4 perempuan dan 1 laki-laki. Setiap saya
anak itu berada di dalam perut, saya dipesanin oleh almarhum ibu. Jadi anak itu sudah mulai di dalam perut itu sudah ada nyawa. Sehingga kita ini harus dekat dengan Allah. Supaya anak itu menjadi anak yang baik, yang soleh, yang berakhlak. Karena kedua itu adalah tuntunan dari Allah kepada Rasulnya. Akhlak soleh dan ilmu itu adalah dari Allah. Sedangkan saya tidak pernah menanamkan anak-anak itu dengan materi, harta. Karena harta itu adalah keturunan daripada Firaun. Dan menimbulkan ketamakan dan ketidakbagusan untuk anak. Sehingga saya selalu mulai dari anak itu di dalam perut, ada roh di dalam perut, maka kita harus tetap dekat sama yang punya di atas. Supaya dia tumbuh kembang menjadi anak yang soleh, berakhlak bagus, dan dia punya ilmu. Karena tiga-tiganya itu dari Allah. Jadi kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama yang perempuan, karena punya ilmu, pendidikannya apa? S2 manajemen. S2 manajemen perempuan, tamatan UB, Universitas Brawijaya, gitu. Bekerja sekarang di bank. Pernah kerja di bank, sekarang sudah jadi ibu rumah tangga. Sudah. Yang kedua itu saya sekolahkan juga. Jadi Bapak Prof. Ika ini adalah guru besar, sehingga saya memegang anak-anak itu bukan uang itu yang didapat untuk apa? Pendidikan. Tapi saya alihkan semuanya kepada pendidikan dan keagamaan, supaya dia nanti saya tidak membawa apa-apa, tapi saya membesarkan anak-anak itu dengan ilmu, agama dan akhlak seperti tuntunannya Allah kepada para rasul. Yang kedua itu saya sekolahkan juga S2. Jadi yang S1-nya itu manajemen, S2-nya itu S1-nya akuntansi, dan S2-nya itu adalah manajemen. Sehingga kenapa saya anukan kepada manajemen, supaya menghemat biaya, karena kakaknya dari manajemen. Gitu. Sudah gitu. Aspek praktis. Ya, supaya praktis. Terus dia masuk menjadi dosen di Brawijaya, diterima di Brawijaya. Juga bukan rekayasa, tapi itu melalui tes juga. Jadi anak saya ada kemampuan diterima di Brawijaya sebagai dosen. Setelah itu anak saya Ananda Michelia, namanya semua anak-anak saya itu dikasih nama oleh Prof. Ika dengan nama bunga-bunga. Jadi anak saya yang kedua itu namanya Michelia Cempaka. Yang pertama namanya Sainpolia Yonanta. Yang kedua Michelia Cempaka. Yang sekarang sudah. Nah, yang kedua itu sudah pendidikan apa? Pendidikannya kemarin terakhir itu lulus S3 di UGM. S3 udah doktor, tamatan manajemen. Ya alhamdulillah saya bersyukur karena dia dari juga, UGM. Dari UGM karena dia juga mengikuti ayahandanya Prof. Ika pernah di UGM tahun 81. Alumni UGM. Ya. Terus tahun 83 selesai dan tahun promosi tahun 84 awal. Sudah itu yang nomor 3. Yang nomor 3 itu saya tidak pernah memaksakan ke anak-anak itu untuk kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, tidak. Tapi biarkan mereka berkembang menurut apa yang dia kehendakin. Yang nomor 3 itu dari kecil sudah kepingin, saya besok pengen jadi dokter anak. Jadi yang nomor 3 itu Camelia namanya Lucifera, SPA Biomed, jadi double degree gitu. Jadi dokter yang ketiga. Spesialis anak. Sekarang jadi spesialis anak, Camelia Lucifera. Camelia Lucifera, Biomed. Biomed, master. Biomed. Yang nomor 3 itu nomor 4 ya. Sekarang kerja di mana anaknya yang nomor 3? Oh, nomor 3 itu kerjanya di Jakarta. Suaminya juga spesialis anak, konsultan, dokter lulusan UI. Jadi yang nomor 3 itu Dokter Hikari, SPA
K, dokter lulusan UI. Jadi dia bagian kanker anak gitu. Terus yang nomor 4 ini laki-laki. Laki-laki. Seingat saya loh. Yang nomor lagi dia itu dia punya kreativitas juga anak saya itu. Tapi dia itu selalu ingin mencari pengalaman kerja. Jadi pernah kerja di Ciputra, pernah kerja di Pertamina, terus habis gitu pernah kerja di bandara Soekarno-Hatta. Jadi saya selalu ingin mencari pengalaman kerja. Jadi saya membiarkan dia bersosialisasi masyarakat supaya dia tahu wawasan bagaimana hidup dan berjuang. Di situ dia setelah gitu terus dia baru menyelesaikan S2 gitu. Manajemen. Jadi saya mah enggak apa-apa ya, telat enggak apa-apa. Yang penting kamu mau pendidikan itu dengan tanpa paksaan. Jadi sadar dengan dirinya sendiri. Sedangkan yang nomor 5, yang bungsu ini adalah anak saya yang nomor 7 ini perempuan. Perempuan itu dia itu dokter gigi. Namanya Arumdina Sandriana. Dokter gigi. Jadi dinasnya di UB. Terus habis gitu ya memang semuanya sudah lepas dari rumah. Jadi saya sama Pak Ika istilahnya hanya berduaan, indohoi terus. Termasuk di hotel ini hanya berduaan. Itu kasurnya sampai Murad Marin. Karena berduaan saja. Jadi remaja, jangan pernah merasa tua. Ya, kawan-kawan. Nah, cucunya berapa sekarang? Cucunya itu 7 orang. 7 anak. 7 anak. Jadi yang 2 sudah masuk SMA, yang 1 SMP, yang SD, yang 3 SD, yang 4 SD, yang 3 ya. 3 SD, terus yang kecil masih TK. Ya. Jadi saya bersyukur sama Allah. Semoga mereka menjadi anak yang soleh. Anak yang berakhlak bagus, anak yang berpendidikan, berilmu, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja itu saya. Nasihat dari Insinyur Siti Hamidah yang kebetulan jadi istri saya. Dulu hampir enggak kena loh. Ingat, karena yang ngapeli banyak. Hanya karena saya pintar merayu, jadi dia seneng ke saya, gitu loh ya. Supaya tahu, jawab kami ini sekarang di dalam masa tua bukan bersusah-susah, bersenang-senang, bertebaran di atas muka bumi, bukan menghimpun harta, akan tetapi memanfaatkan untuk kesehatan, untuk ibadah, dan kami selalu melakukan ibadah. Melakukan umroh, haji, udah berapa kali berangkat haji. Kalau Prof Ika ini tempo hari kan pendidikan di Belanda. Waktu itu saya sama Prof Ika masih istilahnya zaman dahulu itu kan cuma surat-suratan ya. Kalau I love you itu. Nah, dia katakan I love you. Kalau ditanya malu dia. Dari Belanda langsung haji. Setelah haji baru nikah dengan saya. Terus sudah gitu tahun 92 saya sama beliau Prof Ika, saya itu berangkat haji yang pertama. Dengan saya memang untuk ibadah. Kira-kira waktu itu umur saya 36 tahun. Haji pertama. Terus haji kedua saya dapat rezeki gitu ya. Terus haji kedua itu saya umur 42 tahun. Berangkat lagi. Untuk ibadah sebagai tanda syukur. Karena saya selalu kalau dapat rezeki itu selalu mengutamakan firman Tuhan. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan, barang siapa aku beri dia rezeki selama 5 tahun, dia tidak menengok ibadah haji kepadaku, maka itu adalah suatu kerugian besar.
Jadi saya terangkan, berangkat. baca hadis qudsi juga dia itu, jadi belajar diam-diam. Barang siapa kalau dikasih rezeki 5 tahun kemudian tidak ada niat nawaitu untuk berangkat melihat ke Baitullah, rugi yang besar. Itu. Udah gitu kemarin itu kira-kira mungkin dari tahun 97 sampai tahun 2015. 15 itu haji yang keberapa? 18 tahun. 18 tahun enggak terasa karena masalah fulus. Terus 18 tahun saya haji yang ketiga. Waktu itu saya juga sudah ada ya kayak hipertensi, terus apa gitu ya. Ya penyakit orang tua gitu. Terus informasinya katanya enggak boleh, katanya gini. Terus saya bilang dengan dokter itu ya yang dekat dengan saya sudah biasa gitu, Dokter Gatot Ismanu, itu beliaunya bilang sudah tidak apa-apa kalau memang saya tidak boleh karena ada sakit penyakit itu tidak apa-apa. Terus Dokter Gatot Ismanu itu sebetulnya sebagai kepala bagian apa gitu, oh jangan Mbak Ika, Bu Ika, soalnya ada saya gitu. Jadi harus berangkat saja, dikasih dukungan. Kasih catat ke saya. Gitu. Saya bilang kalau saya sudah haji ketiga tidak dibolehkan, dia mungkin itu haknya orang lain. Saya pasrah saja. Ternyata ya itu berangkat lancar. Waktu di sana itu saya juga pasrah gitu. Waktu di sana itu waktu haji yang ke-15 itu juga saya sama Prof Ika itu mau lempar jumroh, mau masuk ke terowongan itu, kok dada saya sini sesek. Saya kan memang ada gangguan jantung gitu. Terus dada saya ini kok sesek. Terus saya bilang sama Prof Ika, loh kok sesek ya, kok seperti penuhnya tawaf. Terus Prof Ika bilang, sudah kalau memang kita di sini kita pasrahkan sama Allah. Toh roh kita ini punyaan Allah. Terus saya langsung zikir dan saya gandeng Prof Ika itu sambil saya merem zikir. Sambil zikir terus setelah merem itu menutup mata. Mata. Terus setelah saya buka mata, enggak taunya saya ada di terowongan itu. Masuk di terowongan itu. Jadi terus seger gitu. Terus saya masuk situ, terus saya langsung kira-kira jam-jam 7:30 itu saya masuk sama Prof Ika. Terus sudah gitu seger. Saya lepas jumroh itu pun nyaman sekali. Terus sudah selesai lempar jumroh, saya turun gitu. Ternyata itu mulai ada orang mati di belakang saya, banyak terinjak-injak. 1.000 orang itu yang mati. Jadi saya bersyukur sama Allah. Jadi saya setelah itu terus saya ke hotel. Terus saya ada info kalau orang terinjak-injak 1.000 orang. Jadi tahun 2015. Nah itu pengalaman Bu Ika, istri saya ini ya, didengar bahwasanya kalau punya tekad walaupun sakit nyatanya ada jalan. Sekarang sehat dari 2015 sampai sekarang 2020. Jadi berapa tahun? 20 hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Nyatanya dikasih kesehatan. Itu artinya kepercayaan dari Allah. Ya, jangan ditanya sudah haji bolak-balik. Ya, sebagai tanda syukur. Umroh juga sudah. Setelah haji itu, jadi kita ini tiap tahun mesti umroh. Karena setiap Allah memberikan rezeki, kita langsung tiap tahun itu berangkat umroh. Karena apa? Karena perintah Tuhan, barang siapa aku beri rezeki, maka dia kepada jalanku, maka Allah akan memberikan. Nah itu akibatnya, dampaknya dia usia 70 tahun masih bisa shopping. Ini sekarang di TP itu lantai berapa didatangi, jalan tidak dituntun, jalan sendiri. Saya masih bisa nyupir. Kemudian anak-anak sudah bertebaran tidak di rumah, kami hanya berdua di dalam rumah itu. Dalam rangka untuk apa? Mensyukurin. Insya Allah dijaga oleh malaikat. Karena sebagai orang yang bersyukur, rezeki yang dikasihkan itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disyukur. Karena tidak dibawa mati.
Mudah-mudahan pengalaman Bu Ika, ya, Bu Ika itu artinya istrinya Pak Ika, ini menjadi contoh teladan untuk Anda semua. Bagi mereka yang tertarik, boleh telepon nanti, telepon ke saya, telepon ke Bu Ika, mau datang silakan, silaturahim. Dari Bima Sakti, sekarang ada di Hotel Sheraton Surabaya, saya dan Bung Ika mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga keberkahan atas Anda semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.